Shalom jemaat Tuhan yang ada di GBI Puri Indah. Jumpa lagi dengan saya Dieter Nicholas dalam ibadah hari Minggu. Dan hari ini kalau Bapak Ibu suka judul khotbah, saya kasih judul Orang Tanpa Gejala. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa hari-hari ini kita mengalami masa-masa peperangan. Kita mengalami masa akhir zaman, bahwa apa yang kita alami hari-hari ini hanya sebagai sebuah pemanasan dari apa yang jauh lebih dahsyat lagi akan terjadi di depan sana. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kehidupan kita dikalahkan tanpa kita sadari. Saya percaya bahwa si iblis menyerang kita ya dengan berbagai macam cara. Dan kalau iblis menyerang kehidupan kita lewat sundel bolong, hantu jeruk purut, suster ngesot, saya percaya bahwa setiap kita bisa langsung tengking. Karena apa? Karena ada kuasa Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Masalahnya adalah begini, masalahnya adalah begitu banyak orang yang hari-hari ini mereka kena COVID-19 tanpa mereka sadari, atau yang biasa kita sebut dengan orang tanpa gejala. Nah, begitu juga dengan kekristenan kita Bapak Ibu. Ya, hari ini coba kita mau check up kehidupan setiap kita. Jangan sampai kita juga jadi OTG dalam kekristenan. Kita masih melayani, kita masih melakukan aktivitas kekristenan kita masih beragama Kristen, tapi sebenarnya musuh sudah mengalahkan kita tanpa kita sadari. Kalau Bapak Ibu tahu ya, sebuah cerita perang pelabuhan Pearl Harbor yang diluluhlantakkan oleh tentara Jepang tanpa disadari. Hari itu Amerika mengalami kekalahan yang sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu tahu ya, suka cerita-cerita peperangan, Bapak Ibu pasti tahu cerita ini. Karena apa? Karena ini cerita yang sangat luar biasa. Pada waktu malam, tentara Amerika, mereka sedang merayakan Thanksgiving. Mereka berpesta sampai malam, mereka minum-minum, mereka mabuk-mabukan, dan besok paginya tentara Jepang dengan filosofi harakirinya menyerang pelabuhan Pearl Harbor dan meluluhlantakkan mereka. Karena apa? Karena itu adalah serangan yang tidak disadari oleh tentara Amerika. Begitu juga dengan kita. Jangan sampai kehidupan kita dikalahkan oleh serangan-serangan si jahat yang menyerang kehidupan kita tanpa kita sadari. Nah, apa sih jenis-jenis serangan iblis yang dilancarkan di akhir zaman yang tanpa kita sadari bisa mengalahkan kehidupan setiap kita? Nah, hari ini kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Daniel pasal yang ke-11 ya. Kita tahu bahwa kitab Daniel di mana Allah menyingkapkan apa yang terjadi secara terperinci ya, akan apa yang dialami oleh bangsa Israel, termasuk saudara dan saya, kita Israel rohani. Ya, dalam Daniel 11 ini kisah tentang raja negeri utara dan raja negeri selatan, atau yang hari ini kita kenal dengan Mesir dan Syria. Ya, kemudian melalui penglihatan inilah kemudian Daniel diperlihatkan bahwa akan ada muncul banyak kekaisaran-kekaisaran, mulai dari kekaisaran Persia sampai kekaisaran Romawi, nanti akan melompat ya sampai kepada pemerintahan antikristus Bapak Ibu. Nah, kita mengerti bahwa saat Syria tidak berhasil mengalahkan Mesir, maka apa yang terjadi? Kedua raja ini kemudian mengadakan perundingan damai yang dengan segera kemudian dilanggar oleh kedua raja ini. Karena Syria tidak berhasil mengalahkan Mesir, maka apa yang terjadi? Raja Syria atau raja utara ini kemudian melampiaskan kekesalannya dengan menyerang Israel. Dan apa yang terjadi waktu Syria menyerang Israel? Kita buka Alkitab kita dalam Daniel 11 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Alkitab katakan seperti ini. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Ayat yang ke-32, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak.
Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa yang iblis lancarkan, serangan-serangan apa yang iblis lontarkan kepada kita yang bisa mengalahkan kehidupan kita tanpa kita sadari. Yang pertama adalah menajiskan tempat kudus. Nah, seringkali kita sebagai orang percaya, kita selalu berpikirnya yang namanya serangan iblis itu kalau ada yang kesurupan. Kalau ada orang yang kemasukan, ada orang-orang yang sakit nggak jelas, kita mau pelayanan, tiba-tiba ban mobil kita kempes, kita pikir itu adalah serangan daripada iblis. Saya mau kasih tahu bahwa itu mungkin saja iblis menyerang kehidupan kita, tapi yang lebih berbahaya daripada serangan iblis adalah ketika iblis menyerang kita tanpa kita sadari, yaitu apa? Menajiskan tempat kudus. Pertanyaannya adalah begini, apakah yang dimaksudkan dengan tempat kudus? Tempat kudus ini bicara soal hidup kita, Bapak Ibu. Karena Alkitab berkata dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Perhatikan baik. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Nah, karena tubuh kita ini adalah bait Allah, maka serangan iblis itu adalah untuk menajiskan tubuh kita ini. Menajiskan bait Allah yang merupakan tubuh kita dan kehidupan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya iblis menajiskan tempat kudus itu? Nah, ini prinsip Bapak Ibu. Apa kata Alkitab tentang kenajisan? Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa najis itu bukan dari luar ke dalam kita. Jadi yang menajiskan kita itu bukan datang dari luar, yang kemudian masuk ke dalam kehidupan kita. Menurut Alkitab yang menajiskan itu adalah yang dari dalam kita keluar. Itulah yang menajiskan kita. Maka Alkitab katakan dalam Markus 7 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Alkitab katakan seperti ini. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi yang membuat kita najis itu bukan apa yang datang dari luar ke dalam kita. Tapi ternyata yang membuat kita najis itu ternyata datangnya dari dalam kehidupan setiap kita. Makanya begini Bapak Ibu, kadang-kadang serangan-serangan iblis ini karena iblis menajiskan apa yang ada di dalam kita. Makanya inilah yang seringkali susah untuk dideteksi. Susah untuk diantisipasi. Karena apa? Karena seringkali kita nggak sadar bahwa begini, iblis sudah menyerang kehidupan kita, iblis sudah mengalahkan kehidupan kita dari dalam kehidupan setiap kita. Yang namanya kesombongan, yang namanya kebebalan, kadang-kadang kita nggak sadar Bapak Ibu, tapi ternyata hari ini kita sudah terpapar, kita sudah terserang oleh iblis. Makanya hari ini, kalau kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita ada timbul segala pikiran-pikiran yang jahat, ada timbul pikiran-pikiran cabul, pencurian, pembunuhan, perzinahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, bahkan Alkitab berkata iri hati muncul dalam kehidupan setiap kita. Kita perlu sadar hari ini bahwa sebenarnya kita sudah menjadi orang tanpa gejala. Penyakitnya sudah ada dalam kehidupan kita, tapi kita nggak sadari Bapak Ibu. Makanya Alkitab katakan apa? Amsal 4 ayat yang ke-23 Alkitab katakan seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi yang harus menjaga hati kita ini adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menangkal serangan-serangan iblis yang dari dalam ini? Caranya adalah saudara dan saya, kita yang bertanggung jawab untuk menjaga hati kita.
Bahkan kalau Bapak Ibu mengerti dan mempelajari Amsal 4 ayat yang ke-23 dalam teks bahasa aslinya lebih tajam lagi dikatakan begini, jagalah hatimu lebih daripada apapun juga. Ini masalahnya. Masalahnya adalah kita jaga duit kita. Kita jaga rumah kita. Duit kita taruh di bank. 7 lapis penjagaannya supaya nggak diambil orang. Kita jaga rumah kita. Rumah kita dikasih pagar listrik, dikasih tulisan awas anjing galak. Kita kasih kawat duri, kita kasih pecahan beling. Kita jaga rumah kita, tapi kita nggak pernah jaga hati kita. Hari ini Alkitab dengan jelas katakan kepada kita, jagalah hatimu lebih daripada apapun juga. Karena dari dalam hatimu ada batas-batas kehidupan. Kalau kita jaga hati kita, maka batas-batas kehidupan kita akan bertambah lama, bertambah besar. Karena semakin besar hati kita, maka semakin besar batasan-batasan kehidupan setiap kita. Makanya orang yang diserang dari dalam inilah seringkali membuat orang itu nggak bisa melakukan kehendak Tuhan. Karena kita hidup di dunia ini kan untuk melakukan kehendak Tuhan. Makanya nggak bisa enggak Bapak Ibu. Mari hari ini kita harus belajar. Jaga hati kita. Jaga pikiran kita. Mazmur 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga katakan seperti ini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan baik. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi bagaimana caranya? Kita bisa menjaga hati kita. Nggak bisa enggak. Alkitab katakan, siapa yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itulah kuncinya. Makanya hari ini kita mau lihat kehidupan kita. Apakah iblis telah menajiskan bait Allah yang ada dalam kehidupan kita? Yang kedua Bapak Ibu. Serangan iblis yang bagaimana yang bisa menghancurkan kehidupan kita tanpa kita sadari. Alkitab katakan dalam Daniel 11, Alkitab katakan begini, menghapuskan korban sehari-hari. Nah, apa maksudnya menghapuskan korban sehari-hari? Jadi pada waktu tentara-tentara Syria ini datang Bapak Ibu, mereka kemudian menghapuskan korban sehari-hari. Nah, kalau kita belajar sejarah Israel, maka kita akan mengerti bahwa tugas dari para imam-imam adalah membawa persembahan korban pagi dan korban petang. Itu nggak boleh putus itu. Ya, itu sebagai sebuah ritual yang sakral yang dipegang oleh bangsa Israel daripada hukum Musa. Karena mempersembahkan korban ini bicara soal hubungan bangsa Israel dengan Tuhan. Bicara soal persekutuan bangsa Israel dengan Tuhan. Nah, di akhir zaman ini yang mau diserang oleh iblis kepada orang percaya tanpa kita sadari, yaitu apa? Iblis menyerang hubungan kita dengan Tuhan. Iblis menyerang persekutuan kita dengan Tuhan. Makanya kita sebagai insan Pentakosta, ya udah dijabarin waktu kita mengadakan MDPJ online kemarin Bapak Ibu, bahwa yang terpenting buat gembala sidang kita adalah hadirat Tuhan, pengurapan dan bahasa roh. Ini yang penting yang perlu kita bangun. Jangan sampai kita kehilangan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan persekutuan kita dengan Tuhan. Makanya saya bersyukur Bapak Ibu, waktu saya masih di sekolah Alkitab, kebetulan sekolah Alkitab saya ini adalah sekolah Alkitab Pentakosta tua. Kita memang diajar, kita didoktrin, bahkan kalau mau melayani itu minimal harus 4 jam doanya. Ya, kalau mau khotbah 1 jam ya minimal doanya berlututnya itu 5 jam. Mau KKR itu sebulan itu udah ya doa puasa. Ya, karena apa? Karena memang kekuatan kita, persekutuan kita dengan Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita untuk bisa melakukan pelayanan ini Bapak Ibu. Jangan sampai kita kehilangan pengurapan yang daripada Tuhan. Kalau bahasa perjanjian lama tuh, jangan sampai
kita itu kehilangan api untuk kita terus bersekutu sama Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan. Makanya melalui kitab Wahyu, ya, Yohanes diberikan penglihatan untuk gereja-gereja di akhir zaman. Ya, Tuhan tegur gerejanya di Efesus. Alkitab katakan begini, Tuhan berkata begini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Jadi Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Kita masih melakukan kegiatan-kegiatan yang rohani. Kita masih jadi orang percaya. Tapi Alkitab katakan seperti ini, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi kita masih jadi orang Kristen, kita masih kebaktian, kita masih ibadah, kita masih melakukan ibadah Zoom, kita masih nonton YouTube, akan tetapi kita seringkali kehilangan passion. Kita kehilangan desire, kita kehilangan hasrat, kita kehilangan antusias untuk menjalin persekutuan dengan Tuhan. Saudara tahu ya, kata antusias itu berasal dari dua kata, en dan theos, yang punya pengertian di dalam Tuhan. Artinya apa? Artinya begini, seharusnya kalau yang di dalam kita punya persekutuan dengan Tuhan, maka begini, maka sikap kita digerakkan oleh apa yang ada di dalam kita. Makanya begini, orang-orang yang di dalam kehidupannya punya hubungan dengan Tuhan, pasti akan terpancar api Roh Kudus membakar kehidupannya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, mau online, mau offline sebenarnya nggak masalah buat setiap kita. Karena sekarang ini Bapak Ibu, tanpa kita sadari, online itu menjadi alasan untuk kita nggak bergerak. Online itu menjadikan kita alasan untuk kita tidak bertumbuh. Seringkali online membuat kita punya alasan untuk malas. Tidak melakukan pergerakan, kita nggak lakukan apa-apa buat Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita sudah terlena dengan kebiasaan penyembahan yang korporat bersama-sama. Ya, makanya begitu pandemi COVID-19 hadir, kita nggak bisa hadir di gereja. Kita tuh rasanya nggak bisa menyembah Tuhan di rumah. Kita rasanya kok kayaknya kering. Karena apa? Karena begini Bapak Ibu, konsep dan pemahaman yang salah tentang penyembahan kita. Penyembahan itu bukan aktivitas musikal Bapak Ibu. Kalau kita memahami penyembahan hanya sebatas aktivitas musikal, berarti yang bisa nyembah Tuhan itu cuman mereka yang suaranya bagus. Kalau suara kita cempreng kayak kaleng rombeng, kita nggak bisa nyembah Tuhan. Konsepnya nggak kayak begitu kan Bapak Ibu. Penyembahan itu bukan aktivitas musikal. Penyembahan itu adalah aktivitas roh. Roh yang bagaimana? Roh kita yang melekat dengan roh Tuhan. Roh kita yang nyambung dengan roh Tuhan. Roh kita yang terkoneksi dengan roh Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan penyembahan. Makanya kalau konsep penyembahan kita benar, maka begini, dimanapun kita ada, saudara ada di rumah, saudara ada di kantor, saudara ada di jalanan, dimanapun saudara ada, saudara tetap bisa menyembah Tuhan. Saudara tetap bisa bersekutu dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, banyak orang hari-hari ini merasa dekat dengan Tuhan, tapi sebenarnya mereka tidak melekat kepada Tuhan. Acaranya masih ada, kegiatannya masih ada, tapi kita kehilangan kuasa ibadah itu sendiri. Karena apa? Karena begini, kita seringkali cuma merasa. Merasa ini bahaya Bapak Ibu. Ganteng dengan merasa ganteng itu beda. Ya, kaya dengan merasa kaya itu beda. Yang mengerti katakan amin. Makanya begini, pastikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang real, bukan karena perasaan kita. Ya. Makanya hari ini kita harus belajar kembali kepada apa yang gereja mula-mula lakukan.
Waktu mereka bertobat, dibaptis, 3.000 orang bertobat karena khotbah Petrus. Mereka bertobat luar biasa Bapak Ibu. Dan kalau kita mempelajari dalam kitab Kisah Para Rasul, orang-orang yang telah bertobat ini, di ayat-ayat selanjutnya, di pasal-pasal selanjutnya, mereka itu dikejar-kejar. Mereka itu dianiaya, mereka itu mau disingkirkan, mereka itu mau dibunuh. Tapi yang luar biasa, mereka gak pernah kehilangan passion mereka. Mereka gak pernah kehilangan hasrat mereka. Mereka gak pernah kehilangan antusias mereka untuk memberitakan kebenaran dan menjangkau jiwa. Makanya kalau kita belajar sejarah gereja, satu hal yang bisa kita simpulkan bahwa begini, gereja semakin dibabat, gereja semakin merambat. Gereja semakin dianiaya, gereja itu semakin banyak. Karena apa? Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka gak pernah kehilangan hubungan dengan Tuhan. Api yang ada dalam kehidupan mereka berkobar-kobar. Karena apa? Karena mereka tidak meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Hari ini waspadai kehidupan setiap kita. Jangan sampai kita hanya sekedar melakukan aktivitas pelayanan. Kita masih kelihatan ada mondar-mandir di gereja. Tapi sebenarnya yang di dalam kita ini kering Bapak Ibu. Waspadailah itu hari ini. Oke? Saya dapat satu statement yang luar biasa. Kondisi paling berbahaya dalam kekristenan adalah ketika kita kehilangan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Oke? Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari serangan iblis yang bisa meluluh lantakan, mengalahkan kehidupan kita tanpa kita sadari. Dalam Daniel 11 ayat yang ke-32, Alkitab katakan begini, ada orang-orang yang berlaku fasik. Nah ini dia nih. Kalau kita mempelajari Alkitab kita itu ada menggambarkan 3 tipe orang. Yang pertama adalah orang benar. Nah siapakah yang dimaksud dengan orang benar? Orang benar adalah orang yang tahu, orang yang mengerti kebenaran dan melakukannya. Itulah orang benar. Orang yang kedua adalah orang jahat. Siapakah yang dimaksud dengan orang jahat? Orang jahat adalah orang yang gak tahu kebenaran. Makanya mereka lakukan kejahatan. Kenapa mereka lakukan kejahatan? Karena mereka gak tahu yang mana yang benar. Itulah yang dimaksud dengan orang jahat. Nah yang ketiga adalah orang fasik. Apakah yang dimaksud dengan orang fasik? Orang fasik adalah begini. Orang yang tahu kebenaran, orang yang mengerti kebenaran tetapi tidak melakukannya. Itulah yang dimaksud dengan orang fasik. Kenapa orang fasik tidak bisa melakukan kebenaran? Karena begini Bapak Ibu, karena saudara dan saya, kita bisa melakukan kebenaran itu bukan karena kita. Kita bisa melakukan kebenaran itu bukan karena kuat dan gagah kehidupan setiap kita. Saudara dan saya, kita bisa melakukan kebenarannya karena ada Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa melakukan kebenarannya. Makanya begini, kalau Bapak Ibu mempelajari tulisan-tulisan Paulus, bahkan Bapak Ibu sadar gak, setiap kali kita mendapatkan doa berkat, kira-kira apa isi doa berkat itu? Ada secuil isi dari doa berkat yang perlu kita pahami. Yaitu apa? Yaitu begini. Dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, kata-kata itu bukan kata-kata kebetulan. Kata-kata itu ada bukan hanya sekedar lip service. Kata-kata itu adalah sebuah pesan yang sangat fundamental bahwa saudara dan saya, kita gak akan pernah bisa melakukan kebenaran tanpa ada Roh Kudus yang menguasai kehidupan setiap kita. Makanya di akhir zaman ini, yang sebenarnya diserang oleh iblis adalah bahwa iblis akan membuat manusia merasa bisa tanpa Roh Kudus. Membuat manusia itu mengandalkan dirinya sendiri. Makanya seringkali kita dengarkan ada orang yang berkata begini, ini kalau bukan karena saya nih, ini pelayanan gak akan jalan. Pernah dengar kalimat itu?
Kalau bukan karena saya nih, ini gereja mah gak akan pernah bisa bertumbuh. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena aku. Nah, kalau udah ada saya dan karena aku, nah ini merupakan sebuah penyakit yang berbahaya. Karena apa? Karena begini, karena biasanya kefasikan itu akan memperbesar ego manusia. Apalagi kalau kita senang disanjung-sanjung. Kita senang dipuji-puji. Wah, itu akan memperbesar ego kita tuh. Jadi kefasikan bukan hanya sekedar membuat kita tahu kebenaran. Tapi kefasikan itu membuat kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Karena apa? Karena kita berusaha melakukannya dengan kekuatan diri kita sendiri. Makanya Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, ya, dia memberitahu kepada kita. Ya, coba kita buka Alkitab kita, Efesus 5 ayat yang ke-18. Ya, demikianlah firman Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di sini Paulus membandingkan ya, yang satu ada orang yang dikuasai oleh anggur, yang satu dikuasai oleh roh. Nah, pertanyaannya, siapa yang menguasai kehidupan setiap kita? Kalau yang menguasai kehidupan kita adalah anggur, maka alkohol itulah yang akan menguasai kehidupan setiap kita. Makanya kalau hidup kita dikuasai oleh alkohol, maka apa yang terjadi? Itulah. Ya, kita akan jadi orang-orang yang bodoh. Kita akan jadi orang-orang yang serampangan, semaunya saja. Karena apa? Yang menguasai hidup kita adalah alkohol, anggur yang menimbulkan hawa nafsu. Tetapi kalau hidup kita penuh dengan Roh Kudus, maka yang mengendalikan kehidupan kita adalah Roh Tuhan yang akan selalu memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan kebenarannya. Dan hari ini Bapak Ibu, COVID telah mengajarkan kita untuk rendah hati Bapak Ibu. Betul gak sih? Sebelum COVID, wah kita merasa bahwa kita hebat, kita bisa, kita melakukan segalanya, kita mampu. Tapi begitu COVID menghantam dunia ini, saya mau kasih tahu, semua yang kita tahu, semua yang kita bisa lakukan, itu seperti Tuhan riset dari awal lagi. Supaya apa? Supaya begini, kita tidak bergantung kepada kemampuan kita. Kita tidak bergantung kepada akal pikiran kita. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tapi hari ini melalui COVID kita belajar bahwa sebenarnya Tuhan mau supaya kita mengandalkan roh Dia yang ada dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan, anggaplah hari ini kita sedang direpit Bapak Ibu. Anggaplah hari ini kita sedang di antigen, ya, supaya pada waktu kita direpit dan kita lihat hasilnya dan kita tahu bahwa begini, kita ternyata telah dikalahkan oleh musuh. Ada virus, ada penyakit yang menyambangi kehidupan setiap kita. Hari ini kita bisa bertobat dan kembali ke jalan-jalan Tuhan. Sebagai penutup, bagaimana caranya kita bisa mengalahkan serangan-serangan iblis yang tidak kita sadari ini Bapak Ibu. Ya, ternyata Alkitab juga memberikan vaksinnya kepada kita supaya kita tidak terpapar dengan serangan-serangan ini. Alkitab katakan apa? Alkitab katakan begini, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Jadi di akhir zaman ini, kalau kita mau berkemenangan di dalam Tuhan, kita mau menang terhadap semua serangan-serangan iblis yang tidak kita sadari, caranya adalah bertumbuhlah dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kenalilah siapa Tuhan yang saudara sembah. Karena Alkitab mencatat pengenalan kita dengan Tuhan akan membuat saudara menjadi kuat dan tetap bergerak. Tuhan Yesus memberkati saudara sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kebenaran-Mu ya Bapa. Biar hari ini Tuhan,
Kami boleh belajar, kami boleh mengerti bagaimana serangan-serangan iblis dilancarkan di akhir zaman tanpa kami sadari Tuhan. Kami nggak mau kami terpapar dengan penyakit-penyakit yang iblis berikan dalam kehidupan kami. Kami mau berkemenangan di dalam Engkau ya Bapa. Biarlah hari ini kami boleh terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Supaya kami tetap kuat dan bertindak. Nyatakan kuasa-Mu hari ini. Materaikan firman-Mu buat setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.